Hari ini kita akan membahas materi mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Nah, apakah kalian sudah mengerti mengenai perpangkatan? Nah, perpangkatan yang bagaimana yang kalian rasa sedikit membingungkan? Nah, untuk pelajaran lebih lanjut, Ibu akan memberikan materi seperti berikut. Nah, selamat menonton yang anak-anakku. Halo, selamat pagi. Nah, hari ini Ibu akan membahas pelajaran kita mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Nah, untuk itu Ibu harapkan anak-anak Ibu seluruhnya jangan pernah lupa tentang perkalian bilangan. Jadi, sekarang Ibu akan membahas mengenai yang pertama itu perpangkatan. Nah, perpangkatan. Kalau dikatakan ada A kali A kali A kali sampai A, ini sama dengan A pangkat N. Kalau banyak A ini, itu adalah N. Sudah? Kalau banyaknya si A ini adalah si N. Berarti kalau Ibu buat contoh begini, ada 3 kali 3 dikali 3 dikali 3, ini sama dengan 3 pangkat berapa? Ada berapa banyak tiganya? Ada sebanyak 4. Berarti perkaliannya ini adalah 3 pangkat 4. Sampai sini mengerti ya? Oke. Jadi kalau misalnya ada lagi contoh Ibu buat 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11, ini sama dengan 11 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita masuk ke sifat-sifatnya. Apa saja sifat-sifat yang ada pada perpangkatan? Nah, sifat yang pertama adalah jika kalian jumpai ada bilangan A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, ini sama dengan, nah A itu apa Ibu? Oke, suatu bilangan bulat. Sehingga kalau ada bilangan yang sama memiliki pangkat yang berbeda, ini bilangannya sama, pangkatnya berbeda, maka pangkatnya itu kita jumlahkan. Ingat, pangkatnya kita jumlahkan sehingga ini menjadi A pangkat M tambah N. Kemudian sifat yang kedua, kalau dia itu pembagian A pangkat M dibagi dengan A pangkat M, ini menjadi A pangkat M dikurang N. Oke, contohnya bagaimana Ibu? Oke, contoh di sini. Kalau ada 5 pangkat 7 dikali dengan 5 pangkat 9, maka ini hasilnya adalah 5 pangkat 7 tambah 9 sama dengan 5 pangkat 16. Mengerti sampai sini? Oke. Kemudian contoh kedua, kalau ada misalnya 13 pangkat 3 per 13 pangkat 2. Sudah, ini hasilnya adalah 13, 3 dikurang 2. Ini sama dengan 13 pangkat 1.
Nah, pangkat 1 ini itu sering kali tidak kita tuliskan. Sudah ya, pangkat 1 itu sering kali tidak kita tuliskan. Nah, sebenarnya sifat yang kedua ini dari mana, Ibu? Iya, itu dikarenakan adanya seper A pangkat M, seper A pangkat M ini adalah sama dengan A pangkat min M. A dipangkatkan dengan min M. Begitu dia ya. Kemudian yang keempat, dia adalah kalau ada pangkat dipangkatkan, ini pangkat dipangkatkan lagi. Sudah, A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Ingat, ini kali. Sudah, A pangkat M kali N. Oke, contohnya bagaimana, Ibu? Oke, kalau misalnya ada si 7 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 5, maka hasilnya adalah 7 pangkat 3 dikali 5, ini hasilnya 7 pangkat 15. Mengerti sampai situ ya? Oke. Kemudian sifat yang kelima adalah jika kita menemukan ada A kali B, pangkatnya sama, tapi dia di dalam kurung, maka kedua bilangan ini itu memiliki hak yang sama terhadap pangkatnya, yaitu ini akan menjadi A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Demikian juga kalau dia A, ini sifat keenam ya, A per B dipangkatkan dengan N, ini keduanya memiliki hak yang sama terhadap si N, terhadap pangkatnya, karena dia dalam kurung. Oke, maka dia A pangkat N per B pangkat N. Sampai sini mengerti? Oke, Ibu rasa cukup ya. Kemudian yang paling mendasar adalah yang ketujuh ini. Oke, kalau ada kita jumpai A pangkat 0, ini sama dengan sama. Nah, kemudian kita masuk ke bentuk akar. Oke, nah dia bentuk akar ini dia adalah asalnya dari perpangkatan. Oke, kalau misalnya ada A pangkat setengah, A pangkat setengah ini menjadi akar dari A. Kalau setengah dia nggak usah kita tulis di akarnya. Tapi kalau misalnya ada begini, A pangkat M per N itu menjadi A pangkat M akar, di akarnya ini kita tulis M. Oke, kenapa ini tidak kita tulis? Karena kalau akar begini memang paling rendahnya itu 2. Jadi 2 tidak ditulis, sehingga kalau misalnya lebih dari 2 itu ditulis. Oke, begitu dia ya. Kemudian kalau misalnya terjadi operasi. Kalau terjadi operasi, maka kita menggunakan sifat penjumlahannya, yaitu kalau misalnya ada B akar A pangkat M ditambah dengan C akar A pangkat M, ini sama dengan, ini akarnya sama ya, sama-sama pangkat M, makanya dia bisa kita jumlahkan. Kalau seandainya dia tidak sama, akarnya itu tidak bisa kita jumlahkan. Ingat ya, berarti ini B tambah C akar pangkat M
akar A pangkat N. Sudah. Kemudian kalau ada operasi, ini kan penjumlahan dan pengurangan, sehingga ini bisa berlaku pada pengurangan. Oke. Kemudian kalau dia perkalian, ingat, kalau terjadi ada akar A dikali dengan akar B, langsung saja dia kita masukkan ke akar yang sama. Kita buatlah dia akar A dikali B. Sampai situ paham? Oke. Kalau misalnya ada kalian jumpai, misalnya ada akar A akar B dikali dengan C akar D. Sudah? Ini akan sama dengan A kali C. Di dalam akarnya ada si B dan si D. Nah, dalam akarnya ada si B dan si D. Oke. Kemudian kalau dia, ini kan kalau dia akarnya 2 ya, angka 2. Kalau dia sesuatu yang berbeda, atau dia berbeda dari si 2 ini, atau kita buat dia misalnya N, maka di sini harus M, baru kita bisa baru bisa kita gabungkan. Sudah? Nah, contohnya kalau misalnya ada contoh akar 5 dikali dengan akar 7, ini sama dengan berapa? Oke, langsung aja kita gabungkan dia. Oke, langsung kita gabung. Akar 5 kali 7 itu sama dengan akar 35. Sudah? Sama dengan akar. Oke. Kemudian kalau misalnya ada 3 akar 2 dikali dengan 4 akar 3, ini menjadi 3 kali 3, 3 kali 4. Di dalam akarnya ada si 2 kali 3, sehingga hasilnya ini menjadi 12 akar 5. Begitu dia. Oke. Nah, kemudian operasi berikutnya kita harus ingat kalau dia di pembagian ya. Kalau ada akar A per akar B, ini akan sama dengan akar A per B. Nah, kalau misalnya ini harus kalian ingat juga, kalau misalnya dia pangkat dari si yang di dalam akar itu harus sama. Misal ini N, terjadi seperti ini, di sini juga harus N. Kalau dia berbeda, dia tidak dapat kita gabungkan. Oke, kita tidak bisa menyatukan akarnya kalau dia berbeda. Nah, berikutnya merasionalkan. Ingat, merasionalkan. Maksud dari merasionalkan adalah membuat penyebut itu tidak lagi bentuk akar. Membuat penyebut tidak lagi berbentuk akar. Misal begini, ada akar A per akar B. Ingin kita rasionalkan. Maka untuk merasionalkannya, ini pecahan harus kita kali berapa agar nilainya tetap. Suatu bilangan harus kita kali dengan identitasnya agar dia tetap. Berapakah identitas dari perkalian? Ya, 1. Oke, karena identitas dari perkalian 1, namun kan kalau kita kalikan ini dengan 1 tidak akan ada perubahan. Kita cari, kita lihat sesuatu yang sama nilainya dengan 1, namun kita kalikan dengan akar B ini bisa. Jadi keluar dia dari akarnya. Oke, berarti ini kita kalikan dengan yang sama dengan ini.
si penyebut. Oke, berarti ini kan harus sama akar B. Agar dia memiliki nilai 1 di bawah akar B, berarti di atas juga harus akar B. Sudah? Sehingga kalau dia akar B kali akar B, ini kan nilainya sama dengan B. Karena dia kan akarnya itu bernilai 2. Pangkatnya kan setengah. Jadi kalau setengah kali setengah, jadi kalau setengah, ini kan kalau dikalikan kan pangkatnya dijumlahkan ya. Berarti setengah tambah setengah jadi 1. Sehingga dia bentuknya jadi B. Oke. Kemudian ini akar A dikali dengan akar B, sama bentuk akarnya, sama nilai akarnya, berarti langsung kita gabung A kali B. Sampai di sini mengerti? Nah, kemudian kita lihat lagi. Oke, dari masih di merasionalkan. Sudah? Kalau dia ada begini bentuknya ya, A per akar A tambah B, ini mau kita rasionalkan. Sudah? Ini mau kita rasionalkan, berarti ini harus kalau ada A per akar B tambah C, ini mau kita rasionalkan, berarti harus kita perhatikan yang di bawah. Kita cari sesuatu yang sama dengan ini, berarti dia. Oke, kita kalikan dengan per akar B tambah C. Agar ini nilainya 1, berarti kita buat sama. B tambah C. Sehingga ini hasilnya menjadi A kali akar B tambah C per B tambah C. Oke. Sampai sini mengerti ya? Nah, kalau misalnya ada lagi begini, A per akar B tambah akar C. Di sini kita tidak lagi mencari yang sama dengan ini. Karena kalau kita cari yang sama, dia tidak akan habis, akarnya tidak akan hilang. Oke, yang kita cari adalah ini. Sesuatu yang berbeda tanda, akar B, tapi tandanya di sini dikurang akar C. Berarti di atas juga begitu ya. B kurang akar C. Sehingga hasilnya menjadi apa? Iya, A akar B kurang akar C dibagi dengan B kurang C. Inilah dia. Begitu ya. Ingat, beda di semuanya ini di dalam akar dan terpisah. Oke. Dipisahkan oleh tanda tambah dan di dalam akar itu berbeda. Ingat, itu berbeda. Sudah ya? Mengerti? Untuk tugas kalian di rumah, Ibu mengharapkan kalian membuat video yang di dalamnya itu ada sifat-sifat dari perpangkatan dan bentuk akar. Nah, kalian harus tahu sifat-sifatnya ya. Dan itu harus kalian ucapkan di akhir. Misal awalnya kalian buat di suatu kertas sifat-sifatnya itu lengkap. Kemudian di akhir video kalian menyebutkan semua sifat-sifatnya dengan lengkap.